Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, jumpa lagi kita pada materi daring MTK ya, untuk kelas 9 SMP Negeri 18 Batanghari, Provinsi Jambi. Ya, hari ini kita masuk pada materi terakhir dari perpangkatan dan bentuk akar ya. Ini materi pada minggu kedua Agustus atau tanggal 10 Agustus atau pertemuan kelima ya. Ya, sebelum memulai seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Mudah-mudahan bisa cepat menerima pelajaran dan bisa mengerjakan tugasnya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir cukup satu kali saja ya, nggak usah berulang kali, harus teliti ya, jangan ada kesalahan yang sama terulang lagi. Dan siapkanlah buku paket, daftar daring, dan juga alat tulisnya ya. Ini KD yang keempat ya, berarti ini keterampilan, ini KD keempat berarti masuk KI keterampilan, berarti ini nilai keterampilan kamu. Jadi ingat, keterampilan tuh nggak mesti terampil membuat sesuatu berupa benda, tidak ya, tapi terampil dalam menyelesaikan masalah, urutan kerjanya, unjuk kerja, itu juga termasuk bentuk instrumen penilaian dari KI keterampilan ya. Jadi bunyi KD-nya 4.1 itu masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik dapat 1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ya. Jadi tujuannya hanya 1 ya. Walaupun 1, kalian harus paham ya dari beberapa masalah pada video ini. Banyak lagi masalah yang lain. Jadi Ibu akan berikan masalah yang berkaitan juga dengan ya soal atau tugas yang akan kamu kerjakan ya. Kita lihat untuk masalah yang pertama. 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Berapakah nilai B? Ayo, nampak sekilas cukup sulit ya soalnya. Tapi kalau kamu hafal ya sifat-sifat perpangkatan, itu nggak sulit ya. Hanya beberapa baris untuk menyelesaikannya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis kembali soalnya ya. Kemudian kita pikirkan ya, 9 dengan 27 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat juga dengan bilangan pokoknya yang sama, itu sama-sama 3 ya. Kebetulan 9 kan 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3 ya. Sampai baris kedua ini bisa kalian pahami ya. Jadi 3 pangkat 1500 nya tetap. Nah 9 nya kita ubah 3 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan dengan 750. Ditambah 27-nya juga 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 500 sama dengan 3 pangkat B. Kita selesaikan. Nah, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi sifat perpangkatannya gimana itu? A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N akan sama dengan apa? Berarti A pangkat M kali N, pangkatnya dikali ya. Jadi sifat-sifat itu dihafal ya kan. Nah, akan hafal kamu akan ingat ya kalau banyak latihan. Makanya jangan ngeluh kalau tugas matematika tuh banyak ya kan. Kalau satu aja udah paham, belum tentu bisa mengerjakan yang lain ya. Ingat itu, bervariasi soalnya. Jadi kita kalikan 2 kali 750 kan 1500. Nah, kemudian ditambah 3 kali 500 juga 1500. Berarti sama semua ini. 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500. Nah, itu kita ubah menjadi, nah ini konsep perkalian.
ya. 3A kan artinya 3 kali A-nya, berarti A tambah A tambah A. Berarti kita misalkan A itu adalah 3 pangkat 1500. A tambah A tambah A kan 3A. Berarti 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500 itu sama dengan 3 kali 3 pangkat 1500, ya kan? Kan 3 kali kita menambah 3 pangkat 1500-nya. Ini adalah konsep perkalian. Dari bentuk penjumlahan diubah menjadi bentuk kali. Jadi 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat B. Kemudian yang berikutnya, kenapa jadi 3 pangkat 1501? Nah, ini juga menggunakan sifat perpangkatan. Yang 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat 1500. Mengalihkan bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, tentu pangkatnya ditambah. 1 ditambah 1500 kan 1501. Itu sama dengan 3 pangkat B. Nah, ini tinggal menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Kalau 3 pangkat 1501 itu sama dengan 3 pangkat B, berarti B-nya sama dengan 1501. Ya, ternyata cukup mudah kan? Jadi jangan terbiasa kamu melihat soal udah pening duluan kalau belum dicoba. Makanya kamu harus memang menguasai semua konsep-konsep dan sifat-sifat serta rumus-rumus ya. Jadi santai saja dulu ya, kita coba pikirkan, berpikir, menganalisa soal. 9 ini pasti berkaitan dengan 3 pangkat 2 ini. 27 juga 3 pangkat 3. Coba diubah seperti itu. Ingat konsep perkalian juga kan? Ternyata mudah ya. Untuk masalah yang kedua, ini berkaitan dengan pelajaran fisika ini ya. Jadi termasuk materi yang esensial namanya ya. Maksudnya penting dipakai juga pada mapel lain ya. Mungkin kalian masih ingat tentang gerak, ini kan gerak jatuh bebas. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H itu adalah ketinggian benda, satuannya meter, G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat atau detik kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah. Ya. Nah, dalam satuannya dalam sekon ya kan, waktunya dalam detik. Kemudian sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapakah tinggi gedung tersebut? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Gimana menyelesaikannya? Ya, kita tulis dulu rumusnya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Sama dengan, kita masukkan angkanya. Setengah GT kuadrat itu kan artinya setengah kali G kali T kuadrat. Kita substitusi, masukkan angkanya. G-nya kan 9,8. Berarti setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Biasakan bawa satuan, jadi kalian terlatih juga bisa hafal satuan G itu, percepatan gravitasi bumi itu adalah meter per sekon kuadrat, dikali T, T-nya 10 sekon ya, 10 detik tadi kan, 10 S, 10 detik, dalam kurung kuadrat, karena T-nya kuadrat, kita kurung dulu. Kalau nggak kita kurung berarti 10 sekon kuadrat jadinya, beda ya. Ini 10-nya dikurung, berarti 10-nya dikuadratkan juga nanti, tidak hanya S satuannya saja yang dikuadratkan. Kemudian sama dengan setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat kali 100. 10 sekon dikuadratkan kan artinya 10 sekon kali 10 sekon. 100 ya. Yang tadi belum bisa kita apa-apakan, tidak usah kita kalikan atau kita bagi 9,8 dengan 2, karena nanti juga akan berkoma. Lebih mudah setengah kali 100 dulu. Ya, boleh dikelompokkan, karena pada perkalian berlaku sifat asosiatif ya, pengelompokan. Ya mudah, kita kalikan dulu setengah dengan 100, itu berapa kan 50 ya. Setengah dikali 100 sama dengan 100 bagi 2 yaitu 50. Kemudian dikali 9,8. 50-nya kita pecah 5 kali 10. Jadi 9,8 kali 10 dulu. Satu angka belakang koma, kalau kali 10 hilang komanya kan. Jadi 98. Tinggal 98 kali 5. Tidak usah pakai buram, langsung kamu tulis hasilnya bisa itu. Jadi 98 kali 5, 5 kali 8 40, tulis 0, sisa 4. 5 kali 9, 45 tambah 4 kan 49, jadi 490. Sekon kuadrat dengan sekon kuadrat dicoret itu. Karena per di bawahnya kan penyebut
yang sesudah angka 100 itu S kuadratnya sebagai pembilang, sama-sama dibagi dengan S kuadrat gitu ya. Tinggal satuannya meter, kan benar, satuan ketinggian satu gedung atau satu tempat itu tinggi itu satuannya dalam meter. Maka ketemu hanya 490 meter. Nah, tinggi gedungnya adalah 490 meter. Cukup mudah kan ya. Kemudian kita masuk masalah yang ketiga. Ini juga ada dalam buku paket ya. Masalah ketiga, Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Ayo, silinder itu nama lainnya apa? Ya, pelajaran ya kelas berapa ini? Kelas 9 belum masuk kepada bangun ruang sisi lengkung ya, sama dengan tabung ya. Nah, tapi di SD mungkin sudah ya kan. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder atau tabung di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14/3 meter. Ya, diameter kolam tersebut adalah 14/3 meter dengan kedalaman 150/2 cm. Ya. Hati-hati, ini sentimeter, yang tadi meter ya, harus teliti. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Nah, tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Ya, sekarang penyelesaiannya ya. Banyak air yang dibutuhkan Pak Asep itu supaya kolamnya terisi penuh berarti sama dengan volume kolam kan? Volume itu kan isi atau volume silinder karena kolamnya berbentuk silinder. Berarti sama dengan volume silinder atau volume tabung. Nah, untuk mencari volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, ini harus dihafal. Di SD mungkin sudah ya. Kalau SMP ini bangun ruang sisi lengkung. Wah, itu materinya di ya semester genap ya. Nah, ini ya. Ya, mudah-mudahan ini nggak jadi masalah ya. Silabus kita seperti ini materinya di semester ganjil. Ya, ternyata ya butuh pemahaman juga untuk materi semester genap, tapi dengan asumsi dianggap kamu berarti udah paham. Ingat ya, di SD jelas sudah dipelajari juga ini. Jadi volume silinder atau tabung itu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Dan tabung itu alasnya berbentuk lingkaran kan? Nah, luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ya. Nah, maka dan tinggi itu lambangnya T, maka volume silinder atau tabung itu rumusnya PR kuadrat T. R itu apa? Jari-jari. Beda dengan R kalau pada pola bilangan ya. Nah, itu rasio ya. Jadi R ini adalah jari-jari itu setengah dari diameter. Ya. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Karena diameternya tadi 14/3 meter, maka setengah dari 14/3 meter itu sama dengan berapa? Setengah dari 14 kan 7. 7 kali akar 3 ya akar 3. Jadi setengah dari 14/3 itu adalah 7/3 meter. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Pi yang kita pakai yang mana? 22/7 atau 3,14 ya. Nah, kalau ini kan jari-jarinya 7/3 itu habis bagi 7 ya. Berarti bisa kita pakai 22/7 kali 7/3 dikuadratkan, dikurung dulu kuadrat kali T-nya, tingginya. Nah, tadi tingginya kedalaman itu sama dengan tingginya berarti ya. Kedalaman kolam sama dengan tinggi tabung karena kolamnya berbentuk tabung atau silinder. Tingginya tadi satunya dalam sentimeter. 150/2 cm itu berapa meter? Nah, dari senti ke meter kita bagi 2 kan? Karena dari meter ke senti kali kita bagi 100 maksud Ibu ya. Karena meter ke senti itu 1 meter itu 100 cm. Nah, dari senti ke meter dari bawah ke atas bagi 100. Nah, 150 kalau dibagi 100 itu 1,5 ya. Komanya bergeser 2 angka ke kiri kalau bagi. 1,5/2 meter. Sama dengan 22/7 dikali 7/3 kalau kita kuadratkan kan 7/3 kali 7/3.
Atau 7 dikuadratkan 49. Akar 3 dikuadratkan 3. Berarti 49 kali 3. Kemudian kali lagi dengan 1/2 akar 2 meter. Tadi meter dikuadratkan meter kuadrat ya. Sehingga hasilnya ini 49 nggak usah kamu kali 3, bagi dengan 7 dulu. 49 bagi 7 kan dapat 7. Tinggal kamu cari pakai kalkulator boleh. Kalau mau cepat sebaiknya latihlah kali-kalinya dengan manual ya, jangan pakai alat. Jadi tinggal kamu kali 22 kali 7 kali 3 atau 22 kali 21 kali lagi dengan 1/2. Nanti tinggal tambah akar 2-nya di belakang ya. Jadi hasilnya adalah 693 akar 2 meter pangkat 3, karena meter kuadrat dikali meter itu adalah meter pangkat 3. Volume kan satuannya meter pangkat 3 atau dibaca meter kubik ya. Hasilnya, nah yang ditanya tadi soalnya kan berapa liter. Satuannya liter bukan meter kubik. Nah 1 liter itu apakah sama dengan 1 meter kubik? Tidak ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, bagaimana cara mengubah meter kubik ke desimeter kubik? Ya, 1 meter berapa desi? 10 kan? Kalau meter kubik itu kan artinya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Maka 10 desi kali 10 desi kali 10 desi berarti 1000 desimeter kubik. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Jadi 693 akar 2 meter kubik sama dengan, tinggal kita kali 1000 ya, untuk menjadi ke desimeter kubik. Kali 1000 berarti tinggal tambah nolnya 3 ya. Berarti 693.000 akar 2 desimeter kubik atau sama dengan 693.000 akar 2 liter. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, dihafal ya. Ya, Ibu rasa ini bisa dipahami, tinggal hafal rumus, masukkan ke dalam rumus, kali-kalinya harus paham. Untuk masalah yang keempat, ini juga ada dalam buku paket, dan kalau kamu benar-benar menyimak, di antara masalah ini ada termasuk dalam tugas ya. Ya berarti Ibu kemarin tuh lupa melihat tugasnya, ternyata Ibu ambil contohnya yang ada dalam tugas. Makanya tugas kamu nanti ada Ibu tambah jadinya ya dalam buku paket itu. Jadi tugas yang sudah ada, yang ada dibahas dalam video ini, tinggal kamu salin ulang aja ya supaya lebih paham lagi. Ya kalau memang paham, coba menulis jawabannya tanpa melihat video kalau memang paham. Nah, itu tes selalu kemampuan kamu ya berpikir. Jangan hanya mengandalkan nyalin. Kalau cuma nyalin saja, anak SD, anak TK yang udah bisa nulis pun bisa itu ya kan. Ya, kalau nggak mau disamakan dengan anak SD atau anak TK, silakan coba. Kalau udah paham, coba tulis kembali penyelesaiannya tanpa melihat video ya kan. Jadi masalah yang keempat, diberikan X sama dengan 24 dan Y sama dengan 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Soal yang A, X kali Y, yang B-nya X bagi Y. Nah, ini kan cukup mudah sebetulnya ya kan. Tinggal substitusi. Untuk yang A, X kali Y, gantilah X-nya dengan 24, Y-nya dengan 54, berarti 24 kali 54. Ya, ingat hasilnya tidak langsung kamu kalikan seperti biasa. Itu pelajaran kali-kali anak kelas 1 itu, tapi diubah dalam bentuk perpangkatan. Gimana caranya? Ya, kalian bisa dengan cara bikin pound faktor ya. 24 itu bagi berapa dulu ya kan? Nah, kalau bagi 2 kan dapat 12, bagi 2 dapat 6, bagi 2 3. Jadi 2-nya ada 3, berarti perpangkatan 2 pangkat 3. Atau kamu ubah ke dalam bentuk faktorisasi prima ya. Itu udah terlatih pada pelajaran menentukan KPK dan FEB. Jadi 24 itu sama dengan 8 kali 3 kan? Atau 8 itu kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 3. 54 juga kan sama dengan 27 kali 2. 27 itu ada 3 pangkat 3 kali 2. Nah, seperti itu. Tinggal kita susun. Yang bilang pokoknya sama bisa kita kalikan, tapi kalau bilang pokoknya berbeda nggak bisa dikalikan, harus dicari hasilnya. Jadi 2 pangkat 3 dengan 2 kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 2 berarti 2 pangkat 4. 3 tambah 1, 2 itu kan 2 pangkat 1. Pangkat 1 nggak ada ditulis ya. Jadi ingat, mengalihkan bilang berpangkat. Kalau bilang pokoknya sama, pangkatnya ditambah. 3 tambah 1, 4.
jadi 2 pangkat 4 dikali 3-nya juga seperti itu, berarti 3 pangkat 4. Nah, kalian perhatikan ini, ternyata pangkatnya sama. Nah, gimana kita menyederhanakannya lagi? Jangan kamu cari 2 pangkat 4 itu 16, balik lagi ke soal semula jadinya. Karena diminta memang hasilnya, tapi kalian harus tahu menuliskannya nanti dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Jadi ini dianggap masih belum sederhana ini kan. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 masih mikir kalian. Ya, masih berapa langkah kalian mencari. Nah, ini bisa kalau pangkatnya sama tinggal kita kalikan 2 kali 3-nya. Kan ada sifat perpangkatan. A kali B dalam kurung pangkat M itu akan sama dengan, ya, semua dalam kurung dipangkatkan dengan M. Berarti A pangkat M dikali 3 pangkat M gitu ya. A pangkat M dikali B pangkat M kalau secara umum. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 itu akan sama dengan 2 kali 3 dalam kurung pangkat 4. Nah, 2 kali 3 kan 6. 6 pangkat 4 gitu. Jadi 6 pangkat 4 adalah, kalau kalian mengkalikan 6 kali 6 sampai 4 kali 6-nya, hasilnya adalah 1296. Sama halnya kalau kalian kalikan langsung 24 kali 54. Tapi kan itu soal untuk anak kelas 1 itu mengalihkan bilangan bulat ya kan dengan 2 angka. Ini melatih kalian mengubah suatu bilangan ke dalam bentuk perpangkatan, hasil kali perpangkatan atau faktorisasi prima namanya kan. Ya, itu yang A. Kemudian yang B, X dibagi Y sama ya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. 24 dibagi 54. Ya, kalian ubah lagi seperti tadi, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 per 3 pangkat 3 kali 2. Nah, ini kalau tadi dikali, sekarang dibagi ya. 2 pangkat 3 dibagi 2. Kalau membagi kan berarti pangkat dikurang. 3 kurang 1 kan 2. Nah, sekarang yang 3-nya di bawah, yang lebih banyak 3-nya. Berarti 3 pangkat 2-nya di bawah. Jangan taruh di atas ya. Karena 3 yang di atas dicoret, yang di bawah 3 pangkat 3 dibagi 3 juga berarti 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, menggunakan sifat ini pangkatnya juga sama, cuma bagi kalau tadi kali, berarti akan sama dengan 2 per 3 dalam kurung pangkat 2. Kan hasilnya adalah 2 per 3 kali 2 per 3, berarti 4 per 9. Jadi kalian tulis lengkap, jangan hanya hasil akhirnya saja, tapi bentuk perpangkatannya sesuai dengan perintah soal. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana ya. Ya, untuk masalah yang kelima, ini masalahnya ada 4 malah ya. Tidak apa-apa, banyak biar kalian lebih paham, bisa juga mengerjakan tugas. Nanti lain lagi soalnya lah bingung lagi. Jadi kalau semakin banyak variasi soal yang kita bahas, akan lebih paham ya. Ya, nomor 5. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut. Yang A, ya bisa kalian lihat soalnya, hati-hati itu ya. Y pangkat 3 dikali dalam kurung 3Y dikuadratkan atau pangkat 2. Kalau yang B-nya, akar B dikali 2Y pangkat 5. Jadi itu kan gak ada tanda kali ya, tapi ya itu dibaca kali itu atau titik ya. Jadi akar B dikali 2Y pangkat 5. Harusnya angka 2-nya ke depan itu ya. Ya, ini melatih ya ketelitian kalian. Kemudian dikali B pangkat 3 6Y pangkat 2. Ya kan, 6-nya juga di tengah bilangannya itu. Ya, kemudian yang C-nya TN pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 kali 4T pangkat 3. Yang D 2X pangkat 3. Kali ini nggak usah pakai kurung, karena sesudah kurung nggak ada pangkat lagi ya, nggak perlu dikurung sebetulnya ini. Jadi tetap 2X pangkat 3 saja. Kemudian dikali 3 kali dalam kurung X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi yang dalam kurung pangkat 3 ya, di pangkat 3 dulu baru kali 3 nanti. Kemudian dikali 5Y pangkat 4. Nah, bagaimana kita menyederhanakan operasi perpangkatan ini? Ya, tentu menggunakan sifat ya. Kita lihat yang A. Y pangkat 3 dikali 3Y dalam kurung pangkat 2. Jelas soal ini berarti kita buka kurung dulu. Y pangkat 3-nya kita tulis ulang aja dulu, karena belum bisa diapa-apakan. Dikali 3Y pangkat 2 kan artinya 3Y kali 3Y. Hasilnya 3 kali 3 berarti 9. Berarti 9Y pangkat 2 sama dengan
9-nya tetap, karena kalikan saja koefisiennya dulu. 9 kali 1, Y itu kan ada angka 1 itu. Tinggal Y pangkat 3 kali Y pangkat 2 kan berarti Y pangkat 5, pangkatnya ditambah. Kan mudah ya. Untuk yang B, akar B ya dikali 2Y pangkat 5 dikali B pangkat 3 kali 6Y pangkat 2 itu akan sama dengan, nah akar B ini bentuk akar kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat kan sama dengan B pangkat 1/2 ya. Ingat kembali, mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat atau sebaliknya. B itu kan B pangkat 1, akar ini kan nggak ada angka, berarti akar pangkat 2 itu angka 2, berarti 1/2 ya. B pangkat setengah itu sama dengan akar B dikali, nah ini boleh kita kalikan 2 kali 6 boleh kita kalikan langsung karena sama-sama angka, ini kan bentuk perkalian semua, gak ada operasi tambah atau kurang ya. 2 kali 6 kan 12, kemudian B pangkat 3 nya tetap ya, belum bisa kita apa-apakan. Yang Y nya bisa kita selesaikan, Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2 itu kan Y pangkat 7, pangkatnya ditambah 5 tambah 2 Y pangkat 7 sama dengan, nah ini 12-nya kita kedepankan, jadi koefisien bilangan kita kedepankan di depan variabel. B-nya kan sama bilang pokoknya B, boleh kita selesaikan. B pangkat setengah dikali B pangkat 3 kan sama bilang pokoknya B, berarti pangkatnya juga ditambah. Setengah tambah 3. Setengah tambah 3 kan 3/2 ya. Wah ini keliru ya, kenapa Ibu? 3/2 ya, tertulisnya di sana 3/2. Harusnya 7/2 ya, 3/2 ya. Bukan setengah dikali 3, tapi setengah ditambah 3. Jadi 3/2 atau 7/2. Kemudian kali Y pangkat 7. Jadi kamu ganti 3 itu jadi itu 7. Mohon maaf Ibu ya, keliru. Ya, yang C, TN pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 4T pangkat 3 sama dengan, buka kurung dulu, T-nya pangkat 4. N pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi, berarti pangkatnya dikali, berarti N pangkat 2, 12 dikali 4T pangkat 3 sama dengan, angkanya hanya 4 saja ini ya, 4 kali 1 4, boleh N dulu, kalau menurut abjad kan N dulu pada T ya, tersusun. N nya pangkat 12 cuma 1, yang bisa dikalikan T ya, ada 2 ini kan, T pangkat 4 dan T pangkat 3, tentu hasilnya T pangkat 7, sangat mudah ya kan. Yang terakhir ini D, 2X pangkat 3 dikali 3 kali X pangkat 2 Y pangkat 2 pangkat 3 kali 5 Y pangkat 4. 2X pangkat 3 nya tetap ditulis, nggak bisa diapa-apakan dulu. Selesaikan dalam kurung dulu, X pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti X pangkat 6 kan, dikali lagi Y pangkat 2 juga pangkat 3 berarti Y pangkat 6, 2 kali 3 pangkatnya dikali lagi dengan 5Y pangkat 4. Nah sekarang angkanya dulu, 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. X pangkat, X nya ada berapa? Pertama 3, terus 6, ada 2 itu X nya, berarti X pangkat 9. Y nya pertama Y pangkat 6, yang keduanya Y pangkat 4, berarti Y pangkat 10, 6 tambah 4 ya. Masalah yang ke-6 ya, ini tentang satu karung ya, yang berisi beras memiliki massa 50 kg ya. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Ya, dari mana angka ini ya? Berarti ditimbangnya ya. Ya, satu butir beras ditimbang. Kira-kira beratnya 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram ya. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Nah, kalau mau dihitung boleh, maksudnya benar-benar kalian hitung ya. Ada 50 kg, kalian hitunglah berapa butir. Tentu lama ya, sampai lebaran monyet juga belum tentu selesai ya enggak? Jadi sebaiknya menggunakan rumus ya kan, atau penyelesaian secara matematika. Itu gunanya matematik ya kan. Kalau orang nggak paham matematik, benar-benar dihitung itu. Beras dalam satu karung 50 kg kan cukup besar karungnya kan, hitunglah berapa butir berasnya itu ya.
Tapi orang yang pintar matematik, yang paham tentu tidak, ya kan. Kemudian tulis jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana, ya. Jadi penyelesaiannya, banyak butir beras dalam karung tersebut ya akan sama dengan tentu total massa beras dibagi dengan ya massa per butir beras, ya kan. Jadi 50 kg dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Ya enggak? Ya kan? Jadi ini satuannya harus kita samakan dulu. Yang mudah mengubah kilogram ke gram daripada gram ke kilogram. 1 kilogram berapa gram? Kan 1000. Maka 50 kg tentu 50 kali 1000 berarti 50.000 gram. Yang di bawahnya tetap sama dengan kita ubah ke dalam bilang berpangkat. 5000 itu kan 5 kali 10 pangkat 4 ya. 5 kali 10.000 atau nolnya kan 4. Berarti 5 kali 10 pangkat 4. Yang di bawahnya juga gram-gramnya udah dicoret tadi ya. Satuannya nggak ada lagi. Karena banyak butir beras kan nggak punya satuan. Ya. Jadi sekian butir gitu ya. Dianggap satuannya butir aja berarti ya. Nah sekarang 5 dibagi 2,5 kan dapatnya 2 kan. 5 dibagi 2,5 itu 2. Karena 2 kali 2,5 kan 5. Nah sekarang 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2. Bilang pokoknya sama 10. Kalau membagi tentu pangkat dikurang. 4 dikurang negatif 2. Kurang-kurang itu jadi tambah. Jadi 4 tambah 2. Berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat 6 butir. 10 pangkat 6 butir itu kan sama dengan 1 juta itu ya. 10 pangkat 6 kan 1 juta. Berarti 2 kali 1 juta. Berarti 2 juta butir beras. Ada 2 juta butir yang mau kamu hitung ya. Kalau nggak pakai analisa matematik mencarinya ya. Ini masalah yang terakhir ya. Nomor 7. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini adalah kecepatan cahaya ya. Ini sudah harus hafal juga pelajaran IPA ya. Kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Nah, tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Gimana jauh itu berarti jarak yang ditempuh. Itu kalau dalam IPA itu rumusnya S sama dengan V kali T kan. V itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu. V S sama dengan V kali T, tinggal masukkan angka. V-nya kecepatannya kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dikali, nah T ini waktunya itu kita ubah dalam detik. 1 tahun, 1 tahun itu berapa detik? Kita anggap 1 tahun itu 365 hari. Ya, berarti kali 365 dan dikali lagi 1 hari berapa jam? 24 jam. Jadi kalau 365 hari kali 24 jam. Sekarang kita ubah lagi dari jamnya ke menit. 1 jam berapa menit? 60. Kali lagi 60. Itu baru sampai menit itu satuannya. Nah 1 menit berapa detik? 60. Kali lagi dengan 60. Ya bisa dipahami pengaliannya itu ya. Sehingga hasilnya adalah ya kita kalikan saja 3 kali 365 kali 24. Nah kali lagi dengan 60 kali 60 hasilnya adalah 94.608.000 kali 10 pangkat 8 meter. Detik-detik bisa dicoret ya kan. Karena satuan jarak itu adalah meter secara MKS-nya. Nah ini kita ubah ke bentuk ilmiah, bentuk baku. Gimana caranya tadi? Tinggal ya kita letakkan koma sesudah angka yang pertama ya. Pertemuan sebelumnya ini notasi ilmiah udah belajar. Jadi 9,4608 dikali. Nah, tinggal kita hitung ada berapa angka sesudah koma. Ya, sesudah angka 9 kan koma itu ada berapa angka? 4608 itu 4 tambah 0 3 berarti 7. Maka dikali 10 pangkat tuh 7. Kan ini bilangan sangat besar. Pangkatnya akan positif. Kali lagi dengan 10 pangkat 8. Hasilnya ini kalau kita bulatkan satu angka belakang koma 8 itu kan mulai dari angka yang keempat 8 lebih dari 5 berarti jadi 1. Nolnya jadi 1. 1 itu kurang dari 5, 6 nya tetap. 6 karena lebih dari 5 tambahkan 1 ke 4 berarti 9,5. Ini kalau pembulatan satu angka belakang koma.
Jadi 9,5 kali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 8 kan sama dengan 10 pangkat 15. 7 tambah 8, 15. Jadi hasilnya adalah 9,5 kali 10 pangkat 15 meter. Ini kalau kita ubah ke kilometer, berarti kita bagi 1000, karena 1 kilo 1000 meter ya. Maka 1 meter dibagi 1000. Kalau bagi 1000 berarti kurangi nolnya 3, berarti 10 pangkat 12 jadinya. Dikali dengan 10 pangkat negatif 3, berarti 15 kurang 3 itu 12. Jadi 9,5 kali 10 pangkat 12 kilometer. Sangat jauh sekali itu ya kan. Triliun ya. 1000 juta ya enggak. 1000 juta itu sama dengan 1 miliar. 9,5 miliar ya. Ya, jadi Ibu rasa cukup banyak masalah yang berkaitan dengan perpangkatan dan ya bentuk akar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan kembali ya. Kamu Ibu beri kesempatan bertanya, sesi bertanya, nggak ada yang bertanya gitu. Heran juga Ibu, ini ngerti sama sekali atau tidak sama sekali ini. Tapi kenyataannya alhamdulillah kemarin kelas 9 nih, kebetulan kalau 9B itu Pak Rebani sendiri ya, Pak Kepsek sendiri yang menerima lembar tugas, katanya banyak yang mengerjakan tugas. Ibu cek memang banyak, lengkap semuanya, berarti paham kamu tugasnya ya. Mudah-mudahan tidak kerjasama, tidak nyalin dari kawan saja ya. Mudah-mudahan yang berikutnya juga tetap bisa dipahami dan dikerjakan ya. Jadi tugas daring untuk minggu kedua Agustus atau tanggal 10 Agustus ini yang merupakan pertemuan kelima atau tugas kelima adalah pertama mengerjakan soal UK 1 halaman 58 dengan 59, nomor 1, 4, 7, 8 dan 10. Ini ada pada daftar daring ya. Pada program daring Ibu sudah Ibu tulis itu soalnya. Tambahannya kenapa Ibu tambah di sini? Karena ternyata tadi ya seperti Ibu sampaikan di video di awal ya. Itu nomor 147 kalau nggak salah itu sudah dibahas termasuk dalam masalah yang diantara 7 masalah tadi. Tinggal kalian salin itu, tapi harus paham. Jadi tambah, berarti dianggap soalnya jadinya ya harus ditambah. Ini cuma nambah 2 soal saja. Cari 2 masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar lengkap dengan penyelesaiannya. Jadi kalian cari sendiri 2 masalah seperti masalah yang 7 yang kalian tahu penyelesaiannya ya. Banyak dalam buku paket banyak itu. Kalau mau lengkap dengan penyelesaiannya ya tanya sama mbahmu ya, Mbah Google. Tapi asal paham banyak ya di video YouTube yang lainnya boleh. Untuk sumber belajar nggak mesti dari video Ibu. Ingat ya, tidak terbatas. Apalagi aplikasi rumah belajar. Kalian capek-capek download aplikasi tapi nggak kalian manfaatkan, bisa kalian buka itu sumber belajarnya. Banyak ya. Ya mohon maaf Ibu belum bisa menggunakan itu karena untuk yang ini aja kalian udah cukup sibuk dengan tugasnya. Belum lagi nanti cara belajar, gabung ke ini pula kelas maya segala macam ya. Di samping Ibu juga belum sempat membuat kelasnya ya. Ya dijalani dengan penuh keikhlasan supaya hasilnya akan baik ya. Jadi ilmu itu tidak hanya ada pada rapor saja ya. Kalau hanya sekedar ada pada rapor nggak ada di otak ya nggak ada guna itu ya kan, walaupun 9 ya. Jadi benar-benar hasil usaha kamu sendiri, kamu menguasai kompetensi ini ya kan, dianggap menguasai, apa hanya sekedar mulai berkembang gitu kan deskripsi dalam rapor. Jadi gimana nggak akan Ibu sampaikan semua materi yang berkaitan dengan KD-KD dalam rapor itu. Tidak bisa disingkat-singkat saja ya. Kalau kalian bandingkan dengan video yang lain mungkin singkat-singkat, hanya mengubah contoh menentukan suku KN pada barisan aritmetika misalnya, itu saja isi videonya kan. Tapi berarti gurunya banyak itu ngirim video dalam 1 minggu itu. Kalau Ibu kan kesepakatan ya, ketentuan dari sekolah hanya bisa ngirim video setiap hari Senin. Jadi membagi 18 minggu itu dengan materi yang padat matematika, jadi harap maklum kalian kenapa video Ibu panjang terus, karena materinya memang digabung gitu kan. Harusnya untuk beberapa pertemuan digabung jadi 1, karena untuk minggu berikut lain lagi KD-nya gitu. Ya nggak apa-apa, ini terlanjur udah padat di awal. Mudah-mudahan nanti setelah PTS nanti itu banyak bahas-bahas soal aja kita lagi ya. Materinya udah tersampaikan semua, tinggal latihan soal ya. Tinggal ada remedial mungkin kalau yang nilainya masih kurang nanti ya.
Jadi mudah-mudahan bisa kita cobakan aplikasi Quizzes nanti untuk melatih keterampilan kamu juga ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang paham, terlalu cepat Ibu ngomong mungkin ya. Jadi ya terima kasih atas perhatiannya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.